Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andiat Nandri Sekolah 21 Temia 531 kelas 1A UTS 2 Industri 4.0. Baik, yang pertama adalah Industri 4.0. Apa yang dimaksud dengan Industri 4.0? Adalah nama, tren otomasi dan pertukaran data terkini yang terjadi dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputer kognitif. Industri 4.0 juga ini menghasilkan pabrik cerdas. Selanjutnya adalah perkembangan revolusi industri. Yang pertama adalah pada saat abad ke-18 dengan menggunakan uap dan produksi. Lalu berkembanglah menjadi revolusi industri kedua, di mana dimulai pada saat abad ke-19 dengan penemuan produksi listrik dan jalur rakit. Lalu berkembanglah lagi menjadi revolusi industri ketiga yang dimulai pada tahun 70-an pada abad 20, di mana otomasi peak dan teknologi informasi ditemukan. Lalu berkembanglah lagi menjadi revolusi industri keempat. Yang revolusi industri keempat ini ditandai dengan adanya penerapan teknologi advance robotics yang sampai hingga saat ini masih kita gunakan. Lalu apakah manfaat-manfaat industri 4.0? Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan pekerja. Yang kedua, operasional yang lebih efisien, lalu juga menghadirkan beberapa inovasi yang baru untuk di dunia industri, dan juga menghasilkan produk-produk yang layak yang bisa digunakan untuk kedepannya agar lebih baik. Baik, untuk adanya revolusi industri 4.0 bisa saja menghilangkan beberapa pekerjaan yang sudah ada. Namun di sisi lain juga memberikan pekerjaan baru dari segi media spesialis atau content creator dan para desainer dan aplikasi developer. Baik, ada 10 strategi yang ada. Yang pertama, memperbaiki aliran material di sektor manufaktur. Yang kedua, mendesain ulang zona industri nasional, menerapkan sustainability pada semua sektor industri. Lalu memperdayakan UKM secara maksimal, memulai pembangunan infrastruktur digital nasional, dan menarik minat investor asing. Meningkatkan juga kualitas sumber daya manusia, membentuk ekosistem inovasi, merealisasikan sistem insentif investasi teknologi, menciptakan aturan kebijakan yang harmonis. Dan saja. Baik, selanjutnya INDIM 4.0 merupakan indeks acuan yang digunakan industri dan pemerintah mengukur tingkat kesiapan industri menuju industri 4.0. Adapun fungsinya yang pertama adalah menjadikan data atau acuan untuk menuju industri 4.0, identifikasi tantangan, menentukan strategi dan pasar, menentukan kebijakan pemerintah. Secara singkat, teknologi IoT adalah sesuatu yang menghubungkan perangkat, atau arti dari kata things adalah perangkat yang menghubungkan, digunakan untuk menghubungkan antar manusia, yang dimaksud memiliki untuk mengumpulkan dan mentransfer data melalui jaringan. Baik, evolusi sejarah IoT yang sebenarnya dimulai dengan penemuan internet yang penting itu ditemukan pada tahun 1960-an yang kemudian berkembang pesat selama beberapa dekade berikutnya. Ide untuk menambahkan sensor dan kecerdasan objek juga dibahas sepanjang sejarah 1980-an hingga 1990-an. Pada masa itu, chip terlalu besar dan tebal untuk dijadikan objek komunikasi secara efektif. Lalu IoT pertama dikenali sebagai perangkat IoT itu pada awal 1980-an yang dikembangkan oleh mahasiswa universitas yang membuat mesin Coca-Cola. Mereka memasang saklar mikro dalam mesin menggunakan web pemrograman yang bisa melaporkan banyak kaleng cok yang tersedia dalam mesin tersebut. Hingga akhirnya pada abad ke-20
Internet of Things yang diciptakan oleh Kevin Ashton. Kemudian di abad ke-21 istilah Internet of Things mulai digunakan secara luas oleh media dengan media seperti Guardian, Forbes, dan Boston Globe. Sudah deh. Karakteristik ion adalah secara umum antara lain ion dalam keadaan seperti gas sangat reaktif dan akan dengan cepat berinteraksi dengan ion dengan muatan berlawanan untuk menghasilkan molekul netral atau garam ionik. Sebenarnya beberapa contoh dalam penerapan iot ada banyak, tapi yang saya ambil adalah sistem e-tilang. Di beberapa kota di Indonesia sudah diterapkan sistem e-tilang yang terkoneksi dengan CCTV lalu lintas. Jika ada yang melanggar atau merobos dan tidak mematuhi aturan lalu lintas, maka bisa terdeteksi dengan sistem e-tilang. Cara ini membuat warga tidak bisa mengelabui petugas dan lebih berhati-hati dalam berkendara. M2M atau machine to machine adalah bentuk komunikasi antara mesin ke jaringan. Baik, adapun perbedaan virtual reality dan augmented reality. Pertama, AR mensimulasikan objek buatan di lingkungan nyata, sedangkan virtual reality menciptakan lingkungan buatan yang bisa dihuni. Contoh dari AR seperti filter Instagram, Google Translate, Google Lens. Sedangkan virtual reality seperti contohnya virtual box yang biasa dipakai untuk menonton film atau video game. Baik, sebenarnya peran robot memanglah penting. Hanya saja mau tidak mau harus ada peran manusia dalam penggerakan robot. Jadi kesimpulan saya, manusia tidaklah bisa dapat tergantikan oleh robot itu sendiri. Adapun komponen-komponen robot, yang pertama adalah controller yang atau sama juga bisa disebut dengan otak robot, sensor sebagai indera robot, kabel itu adalah darah robot atau aliran listrik ya. Dan juga ada frame atau tulang robot sebagai penyangga anggota tubuh. Sebenarnya robot ini banyak sekali manfaat dan kegunaannya pada industri. Tergantung dari robotnya itu sendiri, bisa digunakan untuk apa saja. Jadi kegunaannya bermacam-macam lah, dan juga bisa mengefisienkan waktu dan mengurangi tenaga kerja supaya tidak lama atau membuat barang menjadi jelek. Saya sih. Assalamualaikum.